Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Raja Dan saya Lydia. di Map Hot News. Seperti biasa, selama 6 menit ke depan kami akan membawakan berita-berita panas di dunia kesehatan. Pemirsa, saat ini kasus praktik ilegal marak terjadi di Indonesia. Salah satunya di Sumatera Selatan. Seorang pemuda berinisial YTH diketahui telah membuka praktik medis ilegal di Desa Sridadi, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Setelah dilakukan interogasi terhadap tersangka mengakui melakukan hal tersebut dengan latar belakang ingin diakui sebagai dokter, padahal dia sendiri tidak memiliki latar belakang pendidikan medis. Tak hanya itu, inisial ETH ini rupanya juga sempat memasang info seorang pasien yang berobat di tempat praktiknya. Saat ini, salah satu tim kami juga sedang berada di TKP dengan tersangka untuk mengetahui kasus ini lebih lanjut. Selamat siang, kembali lagi bersama saya reporter Esti. Dalam kegiatan pada siang hari ini, saya akan menjumpai salah satu pendiri dari klinik yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin kita bisa langsung saja ke Bapak dengan inisial YTH. Selamat siang, Pak. Siang. Oke, apakah Bapak benar owner dari klinik ini? Iya, saya salah satu pemegang saham. Oke, mungkin klinik ini berdiri sudah sejak kapan ya, Pak? Kalau untuk klinik ini sendiri udah berdiri sejak 2015, jadi sekitar 7 tahun. Baik, mungkin karena dari saya ini kan terlihat sederhana ya Pak kliniknya. Belum ada juga nama-nama yang dipampangkan di depannya. Saya apakah boleh melihat seperti surat-surat dari Bapak itu, mungkin surat-surat lulusan dokter atau seperti itu gitu. Kalau untuk surat-surat seperti untuk surat kelulusan dokter, saya bukan dari latar belakang kesehatan ya, tapi saya suka nonton kayak hospital playlist, saya suka nonton Good Doctor. Makanya saya merasa bisa, jadi saya membuat klinik ini. Oh, jadi Bapak merasa sudah cukup ya belajar dari drama-drama yang disebutkan Bapak tadi? Betul. Oh, mungkin apakah dari klinik ini ramai dikunjungi oleh warga sekitar ya Pak? Klinik ini kebetulan ramai karena nggak ada klinik lain selain klinik kita. Oh ya, jadi untuk obat-obat yang Bapak berikan sendiri, untuk rekomendasi obat-obat sakit ini, obatnya ini, itu Bapak pelajari dari mana ya Pak? Kalau untuk obat-obat kita bekerja sama, ada teman saya yang apoteker juga, jadi beliau lebih paham. Oke, untuk klinik ini sendiri apakah pernah mendapatkan teguran dari pemerintah setempat karena mungkin belum ada izin prakteknya atau dokter resmi seperti itu Pak? Kalau untuk tekanan seperti itu pernah ya, beberapa kali. Cuma kita juga kan sambil sambil mengusahakan agar dapat resmi seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin sekian dari saya Pak. Mungkin kita bisa berbincang-bincang lain kali lagi. Mungkin sekian wawancara saya dengan Bapak dengan inisial YTH. Untuk informasi selanjutnya akan saya kembalikan kepada reporter di studio. Baik, terima kasih Bung Esti atas laporannya. Beranjak ke berita panas berikutnya, Polres Metro Tangerang Kota telah menangkap pelaku berinisial IF yang diketahui menimbun tabung oksigen serta sejumlah alat kesehatan seperti sarung tangan medis, obat-obatan, dan masker. Pelaku diketahui menjual kembali barang-barang tersebut dengan harga jauh lebih tinggi, seperti alat-alat kesehatan yang dijual hingga 4 kali lipat. Bukan hanya itu, tabung oksigen yang dijual pun diketahui merupakan tabung alat pemadam api ringan yang direkondisi dengan dicat ulang dengan cat putih. Saat ini, tim kami juga sedang berada di TKP dengan tersangka untuk mengetahui kasus ini lebih lanjut. Baik, selamat siang dengan saya Maila dari reporter Kompas TV. Di sini saya sudah berada di salah satu lokasi penimbunan alat kesehatan dan juga oksigen di salah satu kota, dan saya akan mewawancarai untuk salah satu pelakunya dengan inisial Bapak IF. Baik, selamat siang Bapak IF. Selamat siang. Sebelumnya saya izin bertanya untuk tujuan Bapak sendiri untuk mengalami usaha seperti ini itu apa ya Pak? Ya, sebenarnya usaha saya sendiri itu berlatar belakang ini karena ekonomi keluarga saya kurang enak. Jadi tujuan saya itu sebenarnya cuma nyari uang. Seperti itu. Oh ya, baik. Jadi tujuan Bapak ini hanya untuk uang ya Pak ya? Oke, kalau boleh tahu mungkin sejak kapan Bapak melakukan usaha ini? Usaha saya ini sejak dari
awal pandemi, Mbak. Baik, awal pandemi ya. Kalau boleh saya tahu untuk penghasilan Bapak udah berapa ya Pak? Penghasilan saya sampai saat ini mungkin sudah sekitar 790 juta, Mbak. Baik. Ternyata sudah lumayan ya untuk penghasilan Bapak selama menjalani usaha ini. Baik, mungkin saya juga bertanya untuk harga Bapak ini menjual apa saja ya? Untuk alat kesehatan yang ditimbun ada apa aja? Saya menjual tabung oksigen, Mbak, sama masker dan hand sanitizer, Mbak. Oke, itu kalau saya dengar Bapak menimbun untuk alat-alat tersebut lalu dijual lebih mahal begitu ya Pak? Nah, untuk harganya sendiri Bapak jual dari harga berapa ya Pak? Saya jual dari harga, kalau tabung oksigennya mungkin sekitar 10 juta, Mbak. Kalau dari maskernya satu kotak bisa 100.000. Mungkin jauh sekali dari harga pasaran ya Pak. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya ingin bertanya apakah Bapak sebelumnya pernah mengalami seperti kayak di amuk massa seperti itu Pak? Kalau itu saya sempat beberapa kali kena masalah di website yang saya punya, karena saya juga mungkin menaruh harga terlalu mahal. Baik, seperti itu tadi. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak ada seperti rasa peduli atau apapun itu yang terhadap dampak yang Bapak lakukan ke masyarakat sekitar? Saya sebenarnya terkadang merasa bersalah, Mbak, tapi apa boleh buat, karena saya juga ekonominya kurang, jadi saya juga butuh uang, jadi saya ngelakuin itu. Baik, mungkin sekian, terima kasih Pak. Baik, sekian untuk wawancara dengan Bapak IF. Mungkin saya kembalikan ke reporter di studio. Terima kasih. 3. Terima kasih Bung Maila atas laporannya. Maraknya kasus-kasus pelanggaran etika bisnis, terutama di bidang kesehatan ini, mencerminkan kurangnya pengawasan, bahkan cenderung terkesan kurang peduli terhadap dunia kesehatan. Besar harapan masyarakat terhadap pemerintah agar dapat bertindak tegas dan meningkatkan lebih jauh pengawasan untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang. Sekian berita panas hari ini, kami pamit undur diri.